Jadi memang di halaman itu sudah ada ibadah, tetapi itu belum merupakan tempat yang maha kuasa. Itu Tuhan tempatkan sebagai perlengkapan untuk boleh naik. Karena di dalam pertama kita mengalami penyucian darah itu dalam mezbah korban bakaran. Dan yang kedua adalah bejana pembasuhan mengubur kehidupan yang lama. Dan kalau itu kita tidak berpengalaman, tidak bisa meningkat. Karena apa? Tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalau kita belum mau hidup dibersihkan. Haleluya. Itu sebabnya bukannya telingaku tidak mendengar kata Tuhan, bukannya tanganku yang kurang panjang sehingga tidak menolong kamu, tetapi dosamu adalah yang menghambat itu semua. Mengawali ibadah raya kita di tahun 2026, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 91, judulnya Dalam Lindungan Allah. Baiklah, kita baca perhatian. Saya baca ayat 1 sampai selesai. Kita baca satu pasal ini. Mazmur 91. Saya akan bacakan ayat yang pertama, biar nanti saudara-saudaraku secara bersamaan menyambung dengan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat lindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepastian dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Bersediaan dengan dia perisai dan tabrakannya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit bunuh yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 dekat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau orang yang menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular hidung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menentukannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melindunginya dan memuliakannya. Bersama kita dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat ini adalah pemeliharaan yang sangat lengkap. Di waktu siang, di waktu malam, dari segala bahaya, baik karena kejahatan manusia, baik juga karena keadaan alam, apa saja. Dan ini ada sampai sepanjang masa, karena dengan panjang umur itu bagi masing-masing ada, tapi itu juga bagi dunia ini itu sampai kepada kesudahan. Jadi keselamatan yang terakhir. Nanti Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan bukan menebus dosa lagi, tapi adalah untuk mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Itu kita sudah sering membaca Filipi pasal 3, 19 sampai dengan selesainya. Saudara-saudaraku, dalam lindungan Allah, orang yang memiliki kecerdasan pasti akan timbul dalam hatinya, di manakah itu, ya, atau selanjutnya bagaimana menempuhnya. Seandainya contoh kalau umpamanya itu di Israel, di Yerusalem, ya akan berusaha ke sana. Bagaimana menempuhnya? Ya kumpul duit. Mungkin sekarang berapa juta. Nah, itu. Jadi sampai benar-benar boleh berada dalam lindungan Allah itu. Kiranya kita semuanya boleh masuk dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa di tahun ini 2026 sampai kepada hari kesudahannya. Tuhan Yesus datang. Jadi orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi di manakah lindungan yang maha tinggi itu? Bagaimana kita boleh mencapainya? Inilah yang sangat kita butuhkan. Sebab kalaupun ada lindungan Allah itu, lindungan yang maha tinggi, kalau kita tidak tahu di mana itu, nggak ada artinya bagi kita. Dan kalau kita tidak bisa masuk di sana sampai duduk dalam naungan yang maha kuasa itu, tidak ada artinya bagi kita. Ya contoh hal-hal yang gampang. Ya kalau ada kuliner umpamanya, ya taruhlah di mana lah, di Jogja ya, atau di Semarang lah, ada di situ. Ya umpamanya makanannya apa. Tapi kalau kita nggak tahu tempatnya, nggak tahu bisa ke sana, apalah artinya? Dia tinggal cuma cerita, nggak tahu pernah mengalami. Nah kalau surga itu hanya kata-kata, kita nggak bisa masuk sana. Tahu pas Yerusalem baru, apalah artinya bagi kita? Kalaupun ada lindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, apa artinya bagi kita kalau kita tidak mengalaminya? Tapi Tuhan tidak memberikan firman begitu saja. Kalau Tuhan berikan firman ini, pasti Tuhan ingin kita boleh juga ada di sana. Haleluya. Saudara-saudaraku, di manakah ya lindungan Allah, lindungan yang maha tinggi,
itulah dalam puncak kerohanian, kedewasaan penuh. Disitulah ada nyata lindungan yang maha kuasa. Kalau dalam pelajaran ini, saudara-saudaraku ya, ini ada 3 ruangan, 1 halaman, 2 ruang kudus, 3 ruang maha kudus. Bisa dibikin di situ panah-panahnya itu. Dan sana kan ada ini. Bisa? Coba. Bisa? Enggak apa-apa. Ya inilah ya. Nah inilah. Jadi lindungan yang maha tinggi itu tempat yang teratas. Jadi itulah kalau kita sudah boleh menyatu dengan Allah di dalam kesempurnaannya. Haleluya. Ya, ini saudaraku. Kalau kita masih hanya di bawah, sudah barang tentu tidak ada perlindungan. Kalau ini sampai ke akhir zaman begitu. Dalam Wahyu pasal 11. Coba bantu baca. Bantu. Mulai 1 sampai 2. Ayat 1 sampai ke 2, yang firman Tuhan. 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Nah, jadi ini ya, bait suci Allah itu ini semua. Semua. Ya, ukur. Terus. Dan mesbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, jadi bait suci itu bagian dalam ini yang 20 hasta, terus 10 lebarnya 10. Nah, sana jadi inilah pokoknya ada 2 bagian. Ini semua yang di luar tempat segi yang di tengah itu namanya halaman. Nah, kalau itu bukan tempat Allah, tetapi Allah menempatkan di situ alat-alat dalam arti untuk manusia itu. Nah, 1 penyucian darah. Nah, itu mesbah itu ditempatkan di halaman. Baru yang kedua ada bencana pembasuhan itu adalah untuk mengubur hidup lama. Nah, walaupun itu merupakan ibadah, itu juga sebenarnya sudah hebat. Karena orang sudah bisa melihat mukjizat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Jangan dibalik nanti, yang buta berjalan, ini memang bisa. Jangan terbalik. Itu. Jadi kalau ibadah hanya mujizat, pertolongan, tidak dilanjut ke dalam, dia sudah tidak masuk dalam perlindungan. Sudah jelas. Ini saudaraku. Itu sebabnya sehebat apapun yang diterima untuk perkara duniawi ini, itu belum lindungan yang maha kuasa.
Haleluya, saudaraku. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Coba dulu dibaca. Matius 7 ayat yang ke-21. Yang firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi kalau sudah pada yang terakhir sekali, tidak masuk dalam perlindungan Tuhan, tempat Allah dan manusia di Yerusalem baru, itu sudah masuk di hukuman neraka, saudara-saudara. Nah, jadi tidak ada lagi itu yang disebut duduk dalam naungan dan perlindungan yang maha tinggi. Saudara boleh menangkap? Haleluya, senang saudara-saudara, ya. Ya. Jadi memang di halaman itu sudah ada ibadah, tetapi itu belum merupakan tempat yang maha kuasa. Itu Tuhan tempatkan sebagai perlengkapan untuk boleh naik. Karena di dalam pertama kita mengalami penyucian darah itu dalam mezbah korban bakaran. Dan yang kedua adalah bejana pembasuhan mengubur kehidupan yang lama. Dan kalau itu kita tidak berpengalaman, tidak bisa meningkat. Karena apa? Tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalau kita belum mau hidup dibersihkan. Haleluya. Itu sebabnya bukannya telingaku tidak mendengar kata Tuhan, bukannya tanganku yang kurang panjang sehingga tidak menolong kamu, tetapi dosamu adalah yang menghambat itu semua. Jelasnya dibaca Yesaya 59:1-2. Nah, kalau nanti juga semua pelayanan harus pelayanan arah ke situ. Satu pelayanan kita 2026. Haleluya. Nah, jadi tidak asal melayani. Lanjut baca. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi kita saudara-saudaraku harus cepat terbuka kepada Tuhan. Seperti nyanyian kita, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tapi tabiatnya orang selalu menyembunyikan kekurangan. Nah, ini tabiat tidak bisa bersekutu, tidak bisa masuk ke lindungan yang maha kuasa. Karena Tuhan selalu nanti tunjukkan, bukannya telingaku yang kurang mendengar, bukannya tanganku yang kurang panjang, tetapi ya, karena saudaraku harus mengerti sekarang. Dan harus ada penyerahan hari ini supaya Tuhan tolong kita semua. Ini saudara-saudaraku, masuk dalam lindungan yang maha tinggi, lindungan Tuhan, dan kita jangan keluar masuk dari situ. Haleluya. Makanya disuruh apa? Duduk. Amin. Apa tadi dibaca?
Mungkin yang ayat 1 belum ikut baca, kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi saudaraku, jangan keluar masuk. Haleluya. Tetap. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita dan beri pengertian. Dan bermalam itu sudah mewakili siang malam. Nah, jadi itu firman Tuhan bukan asal-asal begitu saja, saudara-saudaraku. Dan kita dengan jiwa yang terbuka. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita ada kelemahan, kekurangan, udah mengakulah kepada Tuhan. Dan juga mengaku juga kepada sesama, kalau memang itu ada hubungan dengan sesama. Tapi kalau nggak ada dosa, jangan mengaku sama orang. Tapi kalau ada kesalahan, kemarin aku udah pitik telingamu. Tahu apa itu pitik? Telingamu. Maafin ya. Itu harus. Jangan diam-diam. Setiap kekurangan kepada sesama, selesaikan. Tapi kalau tidak ada, nahuboto, nasuhuboto, ngapain yang tidak tahu? Harus diselesaikan karena kita merasa ada kekurangan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kepada Tuhan juga harus sadar. Makanya kalau kita berdoa, seperti nyanyian itu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Nah, itu kita masuk dalam lindungan yang maha tinggi dan kita boleh berada di sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi memang ibadah itu sudah mendapatkan banyak hal, mujizat pertolongan, dan banyak yang menyampaikan itu di situ-situ saja, nyaman dia di situ. Kalau kita berdoa dikasih ini, kalau kita berdoa di sini dikasih ini. Nah, ada kadang-kadang lagi, kalau kamu pegang ini jadi milikmu, mungkin tambah lagi, walaupun tidak ada tertulis. Tapi orang yang semakin percaya dan semakin kuat di situ. Dan itu disebut teologi kemakmuran. Banyak yang begitu, saudaraku. Tapi apalah artinya kalau kita memiliki semua perkara dunia ini, kalau jiwanya binasa? Matius 16:26. Coba tes dulu kita. Matius 16:26. Ya, firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi tidak mendapat perlindungan baik secara sekarang, kalau kita ditakut-takuti malam-malam, tapi nanti yang terutama kita melewati antikris di akhir zaman. Ini saudaraku, Tuhan lindungi kita. Itu harus kita jalani, harus itu kita arahkan perjalanan rohani ini. Dan untuk itu kita harus masuk dalam lindungan yang maha kuasa. Tuhan tidak tinggal di halaman ini. Jadi kalau itu tahun itu tempat Allah berhadirat, tempat Allah berbicara kepada bangsa Israel, dan itu tempat Tuhan juga nanti bersama-sama dengan umatnya di Yerusalem baru.
Haleluya, saudaraku, senang kita. Jadi kalau tabut itu petinya itu adalah menunjukkan gereja yang sudah berjalan mulai dari bawah luar itu sampai melewati, ya, sudah ada penyucian darah, sudah mengubur hidup lama, masuk dalam ruangan kudus, dan nanti masuk lagi di ruang maha kudus. Di situ ada tabut perjanjian, ada ditulis di situ tabut perjanjian. Sekarang lihat itu ada tabut perjanjian, ada ya. Di sini ada nggak? Ada di sini. Ada mana di situ ditulis tabut perjanjian, sudah lihat ya. Nah, itulah tempat Tuhan. Jadi tutupnya itu adalah Yesus sendiri yang menjadi kepala bagi umatnya, bagi gereja. Haleluya. Dan dua kerub itu adalah Allah sendiri dan Roh Kudus yang sehati di dalam penebusan Yesus Kristus bagi umatnya. Itulah perlindungan. Jadi ada dalam korban Yesus itu ada kesehatan Bapa dan ada kesehatan Roh Kudus. Dan Yesuslah yang langsung jadi tutupan, itulah kepala bagi umatnya. Kalau itu boleh terjadi, aman sudah, sampai nanti langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ini kesana, saudara-saudaraku. Jadi semakin kita masuk dalam kekudusan, semakin dekat dengan perlindungan yang maha kuasa itu. Jadi bukan omong-omong, bukan ada dengan kata-kata. Kita sudah dengar di tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, tapi baru beberapa hari. Setahun yang lalu kan baru beberapa hari. Nah, ini kan tidak setahun, tapi baru beberapa hari. Nah, saksian apa? Nyanyian baru itu adalah kesaksian perbuatan dari orang-orang kudus yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa diambil oleh orang lain kecuali hanya mereka saja. Haleluya. Sebabnya kita ini tidak boleh hanya di kata-kata. Biar Tuhan tolong kita. Tapi harus ada perbuatan. Sehingga nyanyian itu adalah nyanyian baru, kesaksian dan perbuatan. Haleluya. Itu sebabnya harus semakin terjadi, saudaraku, perkembangan dan perkembangan. Nah, untuk lebih kita mengerti dalam perjalanan, pertama, segala sesuatu adalah kita terima dari Tuhan. Itulah penyucian darah Yesus untuk yang menguruskan kehidupan kita ini. Dan itu bukan dari kebaikan kita, bukan dari perbuatan kita. Semua sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 dengan 23. Semua sudah tidak ada yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus memberikan dirinya korban bagi kita. Kita boleh disucikan. Itu pengalaman kita pertama harus ada. Dan menerima itu sebagai pembuktian yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada pertobatan. Jangan cuma omong-omong, jangan cuma kata-kata, saudara itu. Ya. Dan itu yang kita harus menjadi milik kesaksian kita, hidup yang baru. Dan pelayanan kita juga 2026 semua harus terarah kepada itu. Nah, baru saudaraku, tingkat yang kedua, kalau dalam perjalanan bangsa Israel, tingkat yang pertama
dengan darah domba yang disembelih, darahnya ditaruh, diusapkan di ambang pintu. Tapi kalau darah anak domba langsung harus di dalam hidup kita. Tidak ada ambang pintu rumah begitu. Tapi kalau di dalam hati, ya itu benar. Karena untuk mendengarkan firman, seperti dalam kebangkitan Yesus, waktu Petrus berbicara, mereka sampai tertusuk hatinya mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ada sampai ke dalam hati mendengarkan firman. Nah, sekarang kita juga harus begitu semua. Oh, ini diberkati Tuhan. Kalau begini kita menyatu semua, satu kita ini semua. Haleluya, saudaraku. Ini. Jadi benar-benar kita semua tubuh Kristus. Jangan nanti tubuh Kristus ini tidak cocok sama ini. Kalau tubuh Kristus semua harus saling mendukung. Amin. Tidak ada yang boleh. Kamu nggak cocok di situ. Itu bukan urusan kita. Tuhan yang ciptakan kita, saudaraku. Haleluya. Di mana tangan, di mana kaki, di mana itu dari sana sudah. Kita semua bersyukur saja. Jadi jangan ada yang jangan, saudaraku. Tapi kalau kita saling mendukung boleh, saling mendoakan baik, supaya masuk dalam posisi yang sungguh masing-masing. Tapi kalau nggak cocok kau di situ, nanti kita jadi menggurui Tuhan. Betul apa enggak? Jadi kalau posisi orang-orang saudaraku, nggak usah kita yang ngurusin itu, Tuhan yang ngurusin itu. Kita kalau kuat, kamu yang sudah kuat, kuatkanlah yang lemah. Haleluya. Lain itu sudah enggak ada. Kamu gini, kamu gini. Tidak boleh itu, saudara-saudaraku. Harus masuk dalam posisinya. Karena kita ini semua adalah tubuh Kristus. Seandainya pun kelingking kaki, bukan kelingking tangan. Kalau kelingking tangan masih kelihatan dan masih pakai korek kuping. Tapi kalau kelingking kaki sudah paling bawah. Kalau saudara-saudaraku ini sekarang pakai kaos kaki, udah nggak kelihatan, tambah nggak kelihatan lagi. Namanya kelingking. Sudah dibungkus kaos kaki, dibungkus lagi pakai sepatu kulit. Aduh, kasihan deh. Tapi biarpun itu di situ, nggak ada yang boleh berkata, kamu kelingking paling bawah lagi, paling tersembunyi lagi. Tidak ada urusan kita di situ. Itu semua Tuhan sudah bikin baik. Apa yang Tuhan sudah buat itu adalah baik adanya. Itu, saudaraku. Supaya kita semakin mengerti dalam lindungan yang maha kuasa itu tubuh Kristus. Itu sudah benar-benar menyatu. 144.000 adalah yang sulung daripada penebusan. Ya, kita sudah sering mulai mendengar itu dari Wahyu pasal yang ke-14. Nah, kalau yang belum ikut malam tahun baru, belum ikut, ya tanggal-tanggal yang lewat, ada YouTube kita, masih tertolong. Haleluya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi bagaimana untuk masuk? Inilah. Baru yang di tengah ini adalah sesudah selesai pekerjaan dari darah itu untuk melenyapkan Raja Firaun. Maka mereka masuk dari Laut Merah itu mendarat. Dan setelah itu diarahkan ke Gunung Sinai. Untuk apa? Menerima firman Tuhan yang saat itu disebut Taurat Tuhan. Di dalam hal ini tidak lagi hanya menerima, tapi disitulah harus belajar taat.
Haleluya saudaraku. Ini tingkat yang kedua, belajar taat. Kiranya Tuhan semakin tolong kita. Kalau sudah semakin berani taat, dalam yang gampang saja. Datang, kalau kita di sini ada 3 ibadah, itu artinya menggambarkan 3 ibadah. Jadi yang pertama di dalam ruangan kudus itu adalah ibadah persekutuan, itu seperti sekarang. Nah, makanya ada kesaksian, ya. Kalau hari Rabu tidak usah, karena itu khusus kita mau pendalaman firman, itu meja roti. Ya, nanti kalau hari Sabtu itu penyembahan. Makanya ya firman-firman untuk itu lain arahnya, saudara-saudara. Dalam arti ya penggembalaan bagi kita. Ini saudara-saudaraku, firman penggembalaan, supaya dengan itu kita memiliki ketaatan. Saudara-saudaraku, memang dalam ketaatan itulah yang sulit. Di tengah itu, antara Gunung Sinai sampai ke Sungai Yordan. Karena nanti Sungai Yordan itu tahap ketiga untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi yang kedua ini, ruang suci itu adalah harus ada ketaatan. Ini saudaraku. Kalau Yesus juga sudah taat, mana ada kita bisa melangkah tanpa taat, langsung boleh? Tidak bisa. Jadi kalau Yesus sudah taat, kita juga harus taat. Ya. Dalam Filipi pasal 2, coba baca dulu 7 dengan 8. Ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba 7-8. Iya. Ya udah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi taat, saudara-saudara. Haleluya. Miliki taat. Sekolah minggu aja cuma mungkin penghayatannya masih kurang. Tapi kalau menyanyikan T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, apa lagi? T-A-A-T taat. Haleluya. Iya, kalau mau tahu nyanyian itu belajar nanti sekolah minggu. Tapi artinya itu nggak gampang-gampang, saudaraku. Langsung apa dia bilang? T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ini sudah. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Haleluya, saudaraku. Gimana kalau kita nyanyikan dulu sekolah minggu, biar kita kadang kerajaan surga itu kayak anak-anak. 1, 2, 3. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Jadi nyanyian sekolah minggu juga luar biasa juga ya. Haleluya. Tapi melaksanakan, mari berkumpul. Bangsa Israel 600.000 keluar dari Mesir sampai melewati Laut Merah atau Laut Kolsom atau Laut Teberau. Semua masuk di Gunung Sinai mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau melewati Sungai Yordan, sudah tinggal 2. Kalau kamu lihat tabut Tuhan diangkat oleh imam-imam,
berjalanlah kamu. Tetapi semua yang lahir di Mesir yang melihat mujizat Tuhan, gak ada yang nyeberang. Jadi dari 600.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, yang nyeberang tinggal 2. Karena apa? Taat, taat. Haleluya. Ya. Mari saudara-saudaraku, kita taat. Dan itu jalannya kalau mau masuk dalam lindungan yang Maha Kuasa. Supaya nanti kita dinaungi. Tutupnya adalah Yesus Kristus, dan kerup yang di atas adalah kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Ini saudaraku yang menaungi umat Tuhan, menaungi saudara dengan saya dalam segala perjalanan kita, menaungi kita di dalam segala hari umur kita, siang dan malam, dan sehingga apapun kesulitan ini semua kita lewati, bahkan sampai kita berkemenangan masuk di Yerusalem baru, tempat Allah dan manusia terlindungi kekal selama-lamanya. Coba dibaca dulu Wahyu 21 ayat 1-3. 21 ayat 1-3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, inilah dalam lindungan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua ada di sana. Mari kita mau datang kepada Tuhan.